Mantan PJ Bupati Sidoarjo ditahan karena dugaan korupsi. Suami pelaku KDRT jadi tersangka. Persebaya datangkan penyerang baru. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka dengan berita dari Surabaya, Jawa Timur. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan PJ Bupati Sidoarjo Hudiono dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta hibah untuk sekolah menengah kejuruan SMK negeri maupun swasta. Korupsi ini diduga dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur tahun anggaran 2017-2018 senilai 186 miliar rupiah. Mantan PJ Bupati Sidoarjo tahun 2020 Hudiono bersama seorang berinisial JT keluar dari ruang penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan di borgol menuju rumah tahanan Kejati Jatim. Keduanya ditahan diduga terkait kasus korupsi, pengadaan barang dan jasa, dana hibah untuk SMK tahun 2017 dengan total nilai lebih dari 186 miliar rupiah. Dana pendidikan tersebut telah dialokasikan Pemprov Jawa Timur pada tahun 2017. Sorotan lainnya, saudara, suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polrestabes Surabaya. Aksi kekerasan pelaku sempat viral di media sosial. Polisi menetapkan AAS sebagai tersangka dan menahannya setelah membongkar rangkaian kekerasan dalam rumah tangga yang ia lakukan sejak akhir 2023 hingga awal 2025 terhadap istrinya. Pelaku melakukan kekerasan baik dengan tangan kosong maupun menggunakan benda. Polisi mencatat kekerasan terjadi sedikitnya 20 kali dalam 3 tahun terakhir hanya karena cekcok persoalan sepele. Saat ini korban menjalani pemeriksaan psikologis sementara pelaku diperiksa kondisi kejiwaannya untuk mengetahui motif kekerasan yang berulang. Atas perbuatannya AAS dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Atas kejadian tersebut saat ini oleh Polrestabes pelaku sudah diperiksa dan ditetapkan tersangka dan juga sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka diancam dengan pasal 44 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bentrok pecah di tengah pelaksanaan karnaval desa di Jombang, Jawa Timur. Para peserta saling jotos karena diduga dipicu kesalahpahaman. Keributan terjadi antar peserta karnaval desa dalam rangka HUT ke-80 RI di Desa Tanggal Rejo, Jombang, Jawa Timur. Meski dicoba untuk dilerai oleh ibu-ibu, sejumlah peserta tetap adu jotos dan memperpanas situasi. Kericuhan mereda setelah petugas TNI Polri memisahkan warga yang bertikai. Bentrok ini dipicu kesalahpahaman antara dua pihak yang akhirnya berdamai setelah dimediasi pihak desa dan Polsek Mojo Agung. Ingin melerai tapi akhirnya kena juga dan akhirnya petugas dari tim keamanan dan warga membantu untuk memisahkan gitu. Itu warga setempat sendiri atau ada juga orang luar, Pak?
warga sendiri. Warga sendiri Pak ya. Pak, akhirnya setelah kejadian itu yang dilakukan oleh perangkat desa ataupun kepolisian gimana Pak? Alhamdulillah kita sebagai perangkat desa sudah dibantu sama Polsek dan Koramil untuk mendamaikan, dan alhamdulillah sama-sama mufakat untuk damai dan selesai. Informasi lainnya, tim SAR gabungan di Surabaya berhasil mengevakuasi jasad seorang pemuda yang tenggelam di Sungai Jagir. Korban yang diketahui seorang pengamen nekat menceburkan diri ke sungai karena panik melihat patroli Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Operasi pencarian terhadap korban tenggelam di Sungai Jagir, Surabaya akhirnya membuahkan hasil. Jasad korban ditemukan tim SAR gabungan yang berjarak sekitar 500 meter dari jembatan Jagir, tempat pertama kali korban menceburkan diri. Penemuan jasad korban setelah 2 hari operasi pencarian dilakukan. Jasad langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk proses identifikasi. Pukul 11.50 air berangsur-angsur surut, dorongan air dari pintu air mulai terasa kuat, dan disitulah korban diindikasi dan dimonitor oleh rekan-rekan yang ada di posko mengambang bersama arus air. Jarak ditemukannya jatuhnya? Jarak ditemukan dari titik jatuh kurang lebihnya adalah 532 meter. Kemudian waktu penemuan kurang lebihnya pukul 12.07 dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, menurut keterangan keluarga, korban panik dan nekat menceburkan diri ke sungai setelah melihat patroli Satpol PP pada Minggu kemarin. Di sini saya juga tidak tahu tepatnya kronologinya itu gimana, tapi yang saya tahu adik saya itu ngamen, memang pengamen di lampu merah di kampung. Terus di sini kejadiannya itu yang pastinya di sini adik saya itu ngamen di lampu merah. Terus adik saya itu ketahuan Satpol PP, terus adik saya itu kan panik, terus dikejar, lari, mungkin adik saya panik terus loncat ke sungai. Selama ini korban diketahui kerap mengamen di perempatan jalan Jagir Wonokromo, Surabaya. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Ke berita olahraga, Persebaya Surabaya kembali mendatangkan pemain asing baru berposisi penyerang bernama Diego Mauricio. Pemain asal Brazil ini menjadi pemain asing ke-10 yang dikontrak tim Bajul Ijo untuk mengarungi kompetisi Super League musim 2025-2026. Kehadiran pemain berusia 34 tahun ini diharapkan bisa mempertajam lini serang Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya belum selesai melakukan perburuan pemain baru untuk kompetisi Super League musim 2025. Tim Bajul Ijo kembali mendatangkan pemain asing yang berposisi sebagai striker bernama Diego Mauricio. Setelah melakukan tes medis dan menandatangani kontrak, pemain asal Brazil ini sudah mengikuti latihan di lapangan ABC Komplek Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kehadiran pemain berusia 34 tahun itu diharapkan bisa mempertajam lini serang tim Bajul Ijo di kompetisi Super League musim ini. Dengan bergabungnya mantan pemain asal klub Liga India tersebut membuat pelatih memiliki banyak pilihan di lini depan yang sebelumnya sudah ada Mihailo Perovic dan Rizky Dwi Pangestu. Yeah, we meet 2 days ago with him. He started to training with the team today, so step by step, we will see how is the. For sure, he will integrate very fast in the team because we are one family, and of course, from the first moment we receive him with all the players who want to involve him as soon as possible in the group. Diego Mauricio menjadi pemain asing ke-10 yang memperkuat Persebaya Surabaya. Sementara itu, tim Bajul Ijo masih memiliki sisa 1 kuota pemain asing dari 11 pemain asing yang bisa dikontrak tiap tim Super League di musim ini. Mahendra Tri Ginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. 2 pemain muda Persebaya Surabaya dipanggil Timnas Indonesia U23 jelang hadapi babak kualifikasi AFC Cup U23 3 hingga 9 September.
Tony Firmansyah dan Mikael Tata mendapat panggilan bergabung ke Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi AFC Cup U23. Indonesia akan menjadi tuan rumah babak kualifikasi AFC Cup U23 Grup J bersama Korea Selatan, Macau, dan Laos. Tim asuhan pelatih Gerald Vandenberg akan menjalani pemusatan latihan mulai 25 hingga 31 Agustus di Surabaya. Pelatih Persebaya Eduardo Perez bilang, Tony pemain penting di timnya dan layak membela timnas U23 karena memiliki kualitas. Bahkan di klubnya, pemain berusia 20 tahun ini selalu menjadi pilihan utama meski belum bermain penuh 90 menit. We know Tony. Tony is very good player. For us, he's another important player like all the players. But really happy for him for complete because I know was not too much time complete 90 minutes. But Tony is ready for playing 90 minutes and of course he's playing. Para pencari kerja padati job fair Untag. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jati. Ratusan job seeker atau pencari kerja pada job fair di selasar Gedung Geraha Wiyata Universitas 17 Agustus 1945, Untag, Surabaya. Puluhan perusahaan membuka kesempatan berkarir bagi para pencari kerja di Surabaya. Event tahunan Career Fest ini mengundang puluhan perusahaan lintas sektor usaha seperti retail, perbankan hingga jasa untuk menawarkan dan membuka lowongan pekerjaan bagi alumni Untag Surabaya hingga masyarakat umum di Surabaya. Ajang ini tak disia-siakan para pencari kerja, mereka langsung memadati area job fair. Tidak hanya bagi alumni lulusan Untag Surabaya, namun banyak juga pelamar kerja yang berdatangan dari berbagai kota datang untuk mencoba keberuntungan di job fair tersebut. Pihak kampus berharap event job fair tersebut dapat menjembatani penyedia kerja dan pencari kerja di tengah maraknya isu pengangguran dan susahnya lapangan pekerjaan saat ini. Udah pernah nyoba ngelamar pekerjaan yang lain nggak sebelumnya? Sudah berapa kali ngelamar? Udah banyak, Pak. Hasilnya? Ada yang panggilan interview gitu. Tapi belum ada yang terima belum? Tapi akan terus cobain terus ya, Pak ya? Menurut Mbak sendiri sekarang untuk cari kerja susah apa enggak sih? Ya karena masih mencari lumayan susah sih. Lumayan susah ya. Kita hari ini mendatangkan atau perusahaan yang ikut berpartisipasi sebanyak 26 perusahaan dari berbagai jenis bidang perusahaan atau bergerak di bidang apa saja begitu ya. Kemudian job fair ini juga diikuti selain oleh mahasiswa Untag diikuti oleh juga umum. Jadi mahasiswa dari luar Untag atau umum itu boleh berkunjung di job fair yang diadakan oleh Untag Surabaya. Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Raker Kornas Perdasi bersama Badan Usaha Milik Daerah menggandeng MBIS Market untuk memperkuat transparansi, efisiensi, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Kerjasama ini melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Dalam kegiatan tersebut dibahas sejumlah hal strategis termasuk perumusan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa oleh BUMD serta pengenalan MBIS Market sebagai toko daring yang telah menjadi mitra resmi pemerintah. Melalui kemitraan ini, digitalisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah diharapkan akan semakin mudah, transparan, dan akuntabel. Semua proses pengadaan dapat dipantau secara langsung sesuai dengan regulasi pemerintah kabupaten kota. Jadi kami menawarkan konsep partnership atau kerjasama dengan BUMD di seluruh Indonesia, di mana memang kebutuhan untuk pengadaan barang dan jasa selalu ada dan sudah ada. Nah, oleh karena itu kami ingin berkolaborasi dengan BUMD di seluruh Indonesia, khususnya untuk BUMD aneka usaha, agar dapat bekerjasama dengan MBIS Market untuk mengelola kebutuhan pengadaan barang dan jasa
pemerintah atau Pemda di seluruh Indonesia. Waktu itu Pak Bupati Pak targetnya per tahun transaksinya 100 miliar. Tapi kalau kami sendiri transaksi yang ada di BUMD yang selama ini yang belum kita waktu kerjasama dengan MD Market waktu tahun 2024 itu sekitar 54 miliar. Kalau itu dengan sendirinya itu masuk ya kemungkinan potensi itu ada ya. Ya apalagi kalau ditambah dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, ya semoga kedepannya kalau lewat kerjasama dengan BUMDes dengan provinsi yang lain, asal transaksi terjadi di MD Market otomatis itu bisa dicapai. Saudara, maraknya anak kecanduan gadget menginspirasi sekelompok mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membuat mainan edukasi yang dirancang agar mengalihkan perhatian anak dari gadget. Robot ini membuat anak dapat belajar coding secara mudah. Sekelompok mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang menawarkan solusi kreatif melalui inovasi robot edukasi bernama Cubecode. Robot ini dirancang khusus untuk mengalihkan perhatian anak-anak yang kini banyak terpapar gadget. Robot ini terbuat dari kombinasi perangkat keras dan lunak. Didesain lucu, robot ini menggunakan metode coding yang mudah dengan memanfaatkan blok-blok visual yang tinggal ditarik dan ditempel. Dengan cara ini, anak pun akan mudah memahami logika dasar pemrograman, sehingga bisa sekaligus belajar coding dengan menyenangkan. Cubecode dapat dirakit menjadi 3 model berbeda, yakni mengikuti garis, memindahkan barang, hingga menghindari rintangan. Dengan konsep modular, robot ini membuat anak tidak cepat bosan dan terus mengeksplorasi berbagai fungsi robot. Mulai merakit robot secara mandiri hingga menyusun alur coding. Kita bikin Cubot ini untuk anak-anak, dan Cubot ini 3-in-1, jadi ada 3 fungsi dalam satu robot. Nah, perbedaan dari robot yang lain itu kita codingannya karena untuk anak-anak kita bikin lebih mudah. Kita memakai aplikasi M-Block, di mana codingannya itu tinggal digeser-geser. Diharap inovasi robot edukasi ini dapat menjadi ekstrakurikuler yang menyenangkan dan mengedukasi di berbagai sekolah, khususnya siswa sekolah dasar. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Informasi lainnya, seorang polisi di Kediri secara sukarela merawat ratusan kucing liar yang terlantar. Aksi ini dilakukan setelah prihatin melihat kucing liar yang tidak terawat bahkan dibuang oleh pemiliknya. Di tengah kesibukannya bertugas di Polres Kediri Kota, Aibda Andi Puji rela meluangkan waktu untuk mengobati kucing liar di panti bentukannya di Kelurahan Ngadirejo, Kediri. Selain mengobati, ratusan kucing itu juga diberikan makan agar terawat dengan baik. Panti kucing liar ini didirikan oleh Aibda Andi Puji setelah prihatin melihat sejumlah kucing dibuang oleh pemiliknya sendiri. Dari situlah aksi sosial dari pria berumur 42 tahun itu mendirikan panti khusus kucing liar. Saat ini total ada 100 ekor lebih kucing liar yang dirawat. Sang pemilik rela menyisihkan sebagian gajinya dan hasil jualan pet shop untuk kebutuhan perawatan kucing liar. Berkat aksi sosialnya ini, di tempat itu ratusan kucing liar bisa terawat dengan baik. Di sini sekarang kurang lebihnya ada 100 ekor. Ya, dulunya itu banyak, jadi kita tidak ngontrol untuk jumlah, itu hampir 200 ekor. Tapi akhirnya kita juga merasa kasihan nanti kalau terlalu padat, jumlahnya terlalu padat, itu untuk mengontrol satu persatu untuk kesehatannya itu kita kurang maksimal. Sang pemilik bilang akan memberikan secara sukarela kepada warga yang ingin mengadopsi kucing liar yang ia rawat. Selain itu, ia juga memberikan garansi pengobatan kepada warga yang rela merawat kucing liar miliknya. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Melestarikan permainan tradisional, siswa diajarkan membuat layang-layang. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim.
Saudara, sebagai upaya melestarikan budaya lokal dan mengasah kreativitas, siswa madrasah di Kabupaten Madiun diajarkan membuat sekaligus bermain layang-layang. Guru akan memberi nilai terbaik dari segi keunikan layang-layang dan lama waktu terbang. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Puluhan siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 13 Kabupaten Madiun, Jawa Timur diajak bermain layang-layang oleh guru. Tidak hanya mampu bermain atau menerbangkan saja, masing-masing siswa diwajibkan membuat sendiri layang-layang untuk mengasah kreativitasnya. Selain seru, kegiatan di luar kelas bertajuk Festival Layang-Layang ini juga bisa menjadi wadah siswa mengekspresikan imajinasinya ke sebuah karya. Kerangka layang-layang tradisional yang diterbangkan ini dibuat dari bambu. Untuk sayap, kebanyakan mereka memanfaatkan bahan dari tas kresek bekas. Sedang main festival layangan, Pak. Oh, yang menyelenggarakan siapa? Dari sekolah ya? Ya, dari sekolah. Itu diajak itu sama guru-guru. Iya. Kalau ini layangan ini buatan sendiri atau berdua? Buatan sendiri, Mas. Buatan sendiri. Dari apa bahannya? Dari kayu pring, bambu. Dari bambu. Terus sama benang. Plastik ya, plastik bekas itu ya. Kresek. Seru gak, Mas? Bermain seru banget. Ini? Kalau seperti ini sudah sering nggak digelar? Sering. Sering ya. Setiap layang-layang diberi penilaian oleh guru. Penilaian meliputi keunikan warna, teknik menerbangkan, dan lamanya durasi terbang. Untuk melestarikan budaya yang ada di daerah sekitar sini, Mas, budaya lokal. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengembangkan kreativitas anak-anak. Ini anak-anak layangannya ini buat sendiri-sendiri. Ada yang perorangan, ada yang kelompok, seperti itu. Ini semua, Mas, kelas 7, 8, 9, baik laki, anak-anak laki, siswa laki maupun siswa perempuan. Dengan maksud biar mereka ini untuk menumbuhkan rasa persatuan di antara adik dan kakaknya di MTSN 13 Madiun. Kegiatan semacam ini akan rutin digelar setiap setahun sekali, agar siswa menikmati kegiatan sekolah yang menyenangkan sambil melestarikan budaya lokal. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.